Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Bahwa dengan seseorang melaksanakan sholat berjamaah, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan hidup. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pelaksanaan sholat berjamaah. Di antaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang mana artinya wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kalimat warka'u ma'ar raki'in ini jelas memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat secara berjamaah. Di mana dalam sholat berjamaah itu ada beberapa ketentuannya, bahwa dalam pelaksanaan sholat berjamaah minimal dilaksanakan oleh 2 orang, yaitu 1 imam, 1 makmum. Di mana seorang makmum saat melakukan hal-hal dalam rangkaian ibadah sholat itu tidak pernah boleh mendahului imam. Ketika imam takbir, baru dia boleh takbir. Ketika imam ruku, baru dia boleh ruku. Ketika imam sudah i'tidal, baru dia boleh i'tidal. Ketika imam sujud, baru dia boleh sujud. Jadi rangkaian apapun dia, seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Karena itulah seorang imam itu harus orang yang lebih fasih membaca Al-Qur'annya, harus orang yang lebih baik hafalannya, orang yang lebih mengerti agama, baik itu fikih, akidah, dan lain sebagainya, bahwa dia lebih memahami pengetahuan agama. Dan seorang imam itu harus memiliki akhlak yang baik. Karena itulah seorang makmum harus mengikuti apapun yang dilakukan imam selama itu perbuatan yang benar. Tapi kalau sudah tidak benar, bagaimana? Tidak usah diikuti. Misalnya saat sholat, padahal itu pelaksanaan sholat subuh yang jumlah bilangannya harusnya 2 rakaat, tapi imam ini malah 3 rakaat. Maka pas ketika dia menambah untuk rakaat yang ketiga, maka seorang makmum harus memberi isyarat. Bagi seorang makmum laki-laki berarti memberi isyaratnya dengan mengucapkan subhanallah, biar imamnya mengerti bahwa dia ada kesalahan. Kalau jamaahnya perempuan bagaimana? Dengan menepukkan punggung tangan yang kanan ke punggung yang kiri, sehingga imam mendengarnya bahwa memang saat itu dia melakukan kesalahan. Jadi intinya bahwa dalam pelaksanaan sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imam. Dia harus fokus. Yang kedua, bahwa seorang makmum itu saat salam pun sama, tidak boleh mendahului imam. Jadi intinya sholat berjamaah ini harus dilakukan, harus ada kekompakan, tidak boleh yang namanya makmum mendahului imam. Yuk kita sholat berjamaah di masjid, terlebih kalau kalian laki-laki, usahakanlah di setiap waktu sholat kalian sholat berjamaah di masjid. Baik itu pelaksanaan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib maupun sholat isya. Di masa baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu murka kalau orang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Sampai-sampai beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Tapi niatnya itu diurungkan karena ternyata di dalam rumah itu ada wanita atau anak kecil. Karena kalau bagi seorang wanita yang namanya melaksanakan sholat berjamaah bukan di masjid, tapi diutamakan di rumah. Tapi kalau laki-laki diutamakan sholat berjamaahnya di masjid. Jadi bagi kalian yang laki-laki, jangan pernah malas untuk sholat berjamaah. Tetaplah akidah kalian asah, kalian pupuk supaya tetap ada di dalam sanubari kalian, sehingga keimanan dan ketakwaan kita itu bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sholat berjamaah, semoga dengan sholat berjamaah uhwah Islamiyah akan bertambah dan semangat kalian dalam mendakwahkan Islam pun semakin kuat. Dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.